Gus palsu Sugiknur semakin bangsat. Kini dia kembali menghina NU dan Gus Baha sekaligus dengan menyebut Gus Baha bagian dari NU struktural yang orang-orangnya merupakan penjilat rezim semua. Orang yang satu ini makin kurang ajar kalau saya lihat-lihat tuh. Makin seenaknya saja, makin brutal. Kan saya ini kan tukang nyerang pemerintah gitu kan. Saya ini kan radikal, apalagi kalau kayak Gus Baha itu kan menurut saya ya, kan NU struktural Mas. Dan Anda tahu sendiri orang-orang struktural yang menjilat ke rezim itu gimana ke saya kan? Oh, podron. Orang paham tentang ilmu tapi wani-wani ini nyalahke para lomo kiai. Udah kurang ajar. Oh, Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Tidak sembarangan, Pak. Semua apa yang dilakukan oleh NU itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nafsu. Dan Anda tahu sendiri orang-orang struktural yang menjilat ke rezim itu gimana ke saya kan? Enak sekali yang ngomong ya, enak sekali ngomong tuh. Saya harap ini didengarkan oleh NU yang di daerah Sugiknur lah, jangan di luar daerah. Yang di daerah Sugiknur aja, respon tuh ucapannya. Kau pertanyakan mulutmu, lisanmu kau jaga, jangan hanya mulutmu seperti mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab. Apakah kita semua akan diam? NU nggak tinggal diam, Nahdien nggak tinggal diam. Kalau kalian nggak minta maaf, kami akan perangi. Lo jual, gua beli. Gus palsu Sugi Nur Harja. Semakin hari Ustadz abal-abal ini semakin kurang ajar saja terhadap Nahdlatul Ulama. Hampir tidak pernah ada kata yang keluar dari mulut busuk Sugiknur terhadap NU. Selain kata-kata sampah yang isinya berupa cacian, hinaan, dan fitnahan-fitnahan biadab yang setiap hari keluar dari mulut Gus palsu si Ustadz abal-abal Sugiknur ini. Kebenciannya terhadap NU dan para ulama-ulamanya nampaknya sudah mendarah daging. Penyakit hatinya itu seperti sudah begitu kronis dan telah menguasai hati serta jiwanya, sehingga dia pun tak pernah jerah meski sudah sering kali terlibat kasus penghinaan terhadap NU dan para ulamanya. Penjara pun tak mampu membuat dia sadar akan kesalahannya. Kebenaran semu yang diyakininya membuat dirinya merasa menjadi manusia paling suci, sehingga menganggap selain dirinya salah semuanya di hadapan Tuhan. Si Ustadz palsu ini tak pernah sadar diri jika keilmuan orang-orang yang dianggapnya salah tersebut sungguh jauh kapasitasnya dengan keilmuan yang dimilikinya. Bagaikan langit dengan bumi, bagaikan air kobokan dengan samudera yang luas. Dan memang seperti itulah biasanya kualitas manusia-manusia bodoh, yang ketika dia memiliki ilmu sedikit saja, maka kesombongannya sudah mencapai angkasa raya. Tidak peduli kemampuan pemahaman Anda di dalam agama. Yang penting Anda punya kelebihan ngomong, orator, menyebarkan narasi kebencian. Udah dilegitimasi sebagai ulama yang tidak takut akan dunia. Saya ini kan radikal, apalagi kalau kayak Gus Baha itu kan menurut saya ya, kan NU struktural Mas. Dan Anda tahu sendiri orang-orang struktural yang menjilat ke rezim itu gimana ke saya kan? Biasanya orang yang baru memiliki ilmu sejumput mengira air kobokan adalah samudera raya, mengira batang pisang adalah tiang-tiang langit. Ya oleh kelompok sono Anda diulama-ulamakan. Tapi untuk warga NU ya mohon maaf. Satu kali lagi, karena bukan hanya mengedepankan cocot. Ada isian gitu kepala. Punya agak kemudian ilmu agama. Tak pernah diakui sebagai ulama oleh warga Nahdien sebagai umat Islam mayoritas di negeri ini. Yang mengakui hanyalah gerombolan manusia-manusia bodoh Bani Kadrun, yang ketika menjadikan seseorang sebagai ulama adalah ketika orang tersebut berani mencaci, memaki, serta menfitnah para ulama-ulama NU dan tidak peduli kapasitas ilmu agama orang tersebut. Sangat berbanding terbalik dengan kriteria seorang ulama bagi warga Nahdien. Bagi warga NU, seorang ulama adalah seseorang yang wajib memiliki keluasan ilmu agama. Selain itu, keindahan akhlak serta tutur katanya merupakan sesuatu yang wajib dimiliki oleh seorang ulama, karena ulama adalah warasatul anbiya. Dan yang diwariskan oleh Nabi kepada para ulama adalah ilmu serta keindahan akhlak dan tutur katanya.
tak pernah mendapatkan tempat serta tidak pernah diakui sebagai ulama inilah yang bisa jadi membuat Nur Sugi menyimpan dendam kesumat yang luar biasa terhadap NU. Sehingga yang selalu keluar dari mulut busuknya terhadap NU hanyalah cacian, hinaan, serta fitnahan-fitnahan biadab yang sangat dilarang oleh ajaran Islam. Penyakit hati yang telah menguasai jiwa Raga Sugi Nur tersebut membuat dia tak pernah puas menghina dan mencaci maki NU serta ulama-ulamanya. Dalam setiap kesempatan apapun, dia selalu mencaci NU dan ulama-ulamanya sebagai pemuas atas dahaga dendam kesumatnya. Bahkan ketika konteks yang sedang dibicarakannya bukan membahas tentang NU, Gus Palsu ini selalu meluaskan pembicaraannya sampai titik di mana dia bisa menghina NU, mencacinya, bahkan sampai menfitnahnya. Seperti ketika ada yang memberikan pertanyaan kepadanya, kenapa dia tidak pernah sowan kepada Cak Nun yang ia anggap sebagai gurunya tersebut. Pertanyaan yang hanya sebatas kenapa dia tidak pernah sowan terhadap Cak Nun. Bisa-bisanya oleh Gus Palsu ini diseret sedemikian rupa sampai kepada Gus Baha, hingga akhirnya ia perluas lagi sampai kepada NU, yang akhirnya dia bisa memaki-maki NU sedemikian rupa. Padahal konteks yang ditanyakan adalah sebatas kenapa dia tidak pernah sowan kepada Cak Nun. Ini jelas menunjukkan di mana kebenciannya Sugi Nur pada NU sudah begitu mendarah daging dan sudah menjadi penyakit hati yang sangat kronis, yang sudah sangat sulit bisa diobati. Maka kita sebagai warga Nahdliyin yang sangat militan terhadap organisasi, sangat takzim kepada para kiai. Kita semua hanya tinggal menunggu saja kebangsatan Sugi Nur Harja mencapai batas kewajarannya. Dan kita pun hanya menunggu puncak kemarahan kita mencapai batasnya atas apa yang dilakukan Nur Sugi kepada para ulama kita. Belum tentu saya menjaga perasaan, jangan-jangan nanti adminnya, keluarganya. Kan saya ini kan tukang nyerang pemerintah gitu kan. Saya ini kan radikal, apalagi kalau kayak Gus Baha itu kan menurut saya ya, kan NU struktural Mas. Meskipun sok menjadi ustaz, kalau kosong kepalanya dari ilmu agama, ya mohon maaf, nggak bakalan dianggap. Dan itu mungkin gitu ya, yang kemudian juga Anda marah saya kira kepada NU. Kenapa? Karena tidak diakomodir, tidak dianggap oleh warga NU Anda sebagai ulama besar. Dan Anda tahu sendiri orang-orang struktural yang menjilat ke rezim itu gimana ke saya kan? Timbang nyanjung kowe terus. Kowe awakmu ambu apek kaya ngono. Yang punya kesaktian keluarkan semua kesaktianmu. Bagaimana supaya penjilat munafik koruptor tuh matek kabeh santai tentang apa kayak arahkan ke sana kayak ngapain pamer-pamer ke YouTuber. Jadi orang itu hidup di dunia garis swidak 70 tahun aja dadi wong sing gawe masalah. Islam itu adalah agama yang damai yang selalu membawa ketenangan, ketenteraman dan tidak membawa permasalahan apapun di sekitar kita. Itu Islam. Kebangsatan Gus Palsu Sugi Nur yang selalu menfitnah NU dan para ulama kita memang selalu membuat darah kita warga Nahdliyin mendidih dibuatnya. Tapi ya sudahlah, pimpinan kita pun tak pernah merespon hinaan dan fitnahan-fitnahan darinya. Kita pun hanya bisa menahan amarah sembari menghibur diri dengan kebodohan-kebodohan Sugi Nur, orang bodoh yang diulamakan oleh Bani Kadrun. Sebagai penahan amarah kita, mari menghibur diri sejenak dengan kekonyolan-kekonyolan Sugi Nur yang pastinya bisa membuat amarah kita meredam sejenak atas kebodohannya. Matamu itu picek. Matamu bosok pansek gue. Matamu picek itu. Matamu bosok. Rasa ngarani wong gue. Cuk jaran kon niku anjen. Apa ya semua terat. Hei, matamu itu picek. Tengah tujuh disbongkol nang di tengah kono. Jasmu sing gak ada dino. Enggak masalah, matamu picek. Enggak masalah. Wani karo aku nyolong apamu, hei. Biar jinyang mulai mak kowe. Picek matamu, hei. Asu.